PKS kejang-kejang minta PDIP cepetan umumkan capres tapi dicuekin Megawati, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pidato Megawati pada ulang tahun PDIP ke-50 berhasil mengundang banyak perdebatan dan kontroversi. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pidato tersebut. Hanya saja banyak yang baperan. Banyak dari kelompok sebelah yang menemukan celah untuk menyerang balik PDIP. Salah satu kalimat yang paling diperdebatkan adalah ketika dia menyebut jika tidak ada PDIP, maka kasihan sekali Jokowi. Faktanya adalah apa yang dikatakan Megawati ini adalah tentang bagaimana Jokowi bisa diusung oleh PDIP. Jokowi dulunya adalah seorang pengusaha mebel. Saat itu Jokowi berencana terjun ke dunia politik dan membicarakan ini kepada keluarga dan kerabatnya. Dia ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Ternyata tekad saja belum cukup. Jokowi harus diusung oleh partai politik. Akhirnya, dia memberanikan diri mendatangi kantor cabang partai politik yang ada di Solo. Hasilnya gagal total. Dari semua partai yang pernah didatangi, tidak ada satupun yang mau mengusungnya. Alasannya, mereka mau mengusung kader internal. Sampai akhirnya Jokowi dipertemukan dengan PDIP. Gayung bersambut, PDIP bersedia menerima Jokowi, asalkan memenuhi syarat dan mau digembleng melalui sekolah kader PDIP. Baru kemudian dicalonkan sebagai calon wali kota Solo. Dan akhirnya kita bisa lihat sendiri, PDIP berhasil melahirkan satu orang yang sangat fenomenal. Tidak pernah kalah dalam pemilu maupun pilkada. Makanya jangan heran dan jangan baperan kalau Megawati bilang, tanpa PDIP Jokowi kasihan sekali. Betul, kalau PDIP saat itu menolak Jokowi, maka Jokowi tidak akan jadi presiden seperti sekarang. Ucapan Megawati itu tidak perlu diperdebatkan. Anggap saja hubungan saling menguntungkan. PDIP berjasa memberikan kendaraan politik hingga jadi presiden. Jokowi berjasa memberikan kemenangan pemilu 2 kali untuk PDIP. Yang ribut hanyalah kelompok sebelah yang kebakaran jenggot tanpa alasan yang jelas. Bukan Megawati namanya kalau baperan. Meski dikritik dan dianggap sombong, Megawati tidak merespon. Bersama dengan Jokowi, Megawati adalah orang yang paling kalem, tidak reaktif dan meledak-ledak. Sementara itu, Mardhani Alisera dari PKS malah menyarankan agar PDIP segera mengumumkan nama capres. Mardhani juga menyinggung soal proses koalisi untuk segera dibentuk PDIP. Pasalnya hingga saat ini PDIP masih bergeming, baik soal nama capres dan komposisi koalisi dengan partai politik di Pilpres 2024. Mardhani berharap koalisi PDIP segera terbentuk agar sejak awal publik tahu siapa calon pemimpin ke depan dan rekam jejaknya, tidak mengumumkan nama pada injury time. PKS pun gerah dengan PDIP yang tidak kunjung mengumumkan nama dan anggota koalisi. Seperti yang kalian sudah tahu, rumusnya adalah jika PKS komentar, maka yang benar adalah sebaliknya. Jika PKS minta PDIP segera umumkan capres, maka yang benar adalah PDIP harus umumkan di menit terakhir. Jika PKS menuju ke barat, akhirnya yang waras harus ke timur. PKS itu licik tapi sok bijak. Apapun yang mereka katakan pasti ada niat terselubung. Ngapain paksa PDIP umumkan capres? Tujuannya adalah agar PKS dan komplotannya bisa membaca langkah catur PDIP. Dengan demikian, mereka bisa mengambil langkah tandingan. Jika PDIP gerak cepat, maka PKS bisa mengambil langkah yang lebih terukur. Tapi PDIP diam dan santai. PKS tidak tahu harus berbuat apa. Seperti bola yang tersesat tidak tahu jalan pulang. Dari sekian koalisi yang ada sejauh ini, koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat inilah yang paling tak jelas. Ini karena banyak yang menunggu PDIP. Tapi berhubung PDIP sedang santai, mereka makin pusing tak bisa mengambil langkah selanjutnya. Meski nanti capres PDIP diumumkan di menit-menit terakhir, tetap saja publik akan diberikan waktu untuk mengenal dan mengetahui rekam jejak. Ada masa kampanye, ada forum adu debat capres. Lagi pula publik pasti sudah kenal sosok capres yang akan bertarung. Ini cuma akal-akalan PKS untuk mencari tahu gerak-gerik PDIP. Partai munafik ini tidak bisa dipercaya. PKS lebih baik urus saja koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Dari dulu tidak pernah beres. Bagusan bubar saja demi kepentingan bangsa yang lebih baik, demi kemajuan negara ini. Lebih baik PKS bubar saja sekalian. Bagaimana menurut Anda?
Cie, Anies pamer jadi anggota Dewan Oxford. Pendukung pasti auto bangga, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pertama-tama mari kita beri selamat dulu kepada Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Baru-baru ini dia mengumumkan di Instagram bahwa dirinya diangkat menjadi anggota dewan di Universitas Oxford, Inggris. Kalian pasti sudah tahu Universitas Oxford adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia, top 3 in the world, dan sekaligus universitas tertua di dunia yang didirikan tahun 1096. Jadi ceritanya Anies diundang ke salah satu universitas tertua di dunia itu untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengarah dan pendiri Institute for Asian Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Anies tentu saja bangga karena untuk pertama kalinya tokoh dari Indonesia menjadi anggota dewan di Oxford. Selama ini ada anggota dewan dari India, China, Jepang, Singapura atau Malaysia, tapi belum ada yang dari Indonesia. Dia juga bangga karena upacara pengangkatan Anies dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yaitu di ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Ruangan ini juga yang dipakai untuk menyusun Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Selain itu, dia juga diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu di sana mengenai ASEAN dan masa depannya. Apa yang ada di benak kalian ketika membaca ini? Mau tak mau kalian pasti akan membayangkan pendukungnya yang pasti akan kejang-kejang saking gembiranya. Jangan heran pendukung fanatik seperti Musni Umar, Dr. Tifa, Wiz Khalifa, dan lainnya akan bangga setengah mati. Mereka pasti akan mengangkat Anies setinggi mungkin sambil menyindir presiden. Bisa seperti Anies gak? Si Uban bisa gitu gak? Dan lain-lain. Pencapaian yang tidak ada kaitannya dengan kinerja saat memimpin. Percuma hebat dalam dunia pendidikan, tapi disuruh atasi bau kali hitam, malah ditutupi pakai kain waring. Sehancur-hancurnya logika orang aneh, pasti tidak bakal pakai kain waring untuk tutupi kali. Hanya Anies yang berani memakai solusi anti-mainstream yang bikin banyak orang ternganga. Saya turut memberikan ucapan selamat kepada Anies, dan saya berharap Anies lebih betah di sana dan bila perlu mengajar di Oxford. Tidak usah kembali ke Indonesia. Sepertinya Oxford lebih membutuhkan Anies dan kebetulan banyak yang tidak membutuhkannya di sini. Warga Jakarta saja sudah bosan dan nyesel memilih dia sebagai pemimpin. Untuk urusan pendidikan dan wawasan mungkin Anies bagus. Namanya juga akademisi, makanya dulu dia pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Tapi sayang, wawasan dan action kadang tidak sejalan. Makanya ada orang pintar tapi tidak bisa kerja. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi kerjanya ulet, cepat dan mampu menyelesaikan masalah. Anies katanya pintar dan intelektual tapi lebih suka menghindar dari masalah. Yang bisa diartikan sebagai ketidakmampuan mengatasi masalah. Pendukung Anies sering membanggakan Anies ketika bicara dalam forum internasional karena berbahasa Inggris. Lalu mereka bandingkan dengan Jokowi hanya saat pidato saja harus menyiapkan bahan contekan. Padahal kenyataan di lapangan hasilnya berbalik 180 derajat. Apa yang barusan diraih Anies semakin mempertegas bahwa dia memang seorang pemikir sejati, ahli menata kata, berwawasan yang berguna untuk riset dan konsep kemajuan bangsa. Mungkin ilmu lebih berguna di Inggris daripada di Indonesia. Kalau bisa, fokus jadi dosen di Oxford sajalah, biar mahasiswa di sana bisa mendapatkan cipratan ilmu hebat dari Anies. Lebih cocok dia terjun ke dunia pendidikan ketimbang ke dunia politik yang kompleks. Dan kalau Oxford tertarik dengan Anies, silahkan rekrut saja. Sekalian rebut dan tidak perlu dikembalikan. Mau klaim Anies sebagai milik Oxford juga tidak apa-apa. Tidak ada yang akan marah. Prestasi Anies di bidang pendidikan tidak berefek pada kenyataan di masa lalu. Rekam jejaknya sudah membuktikan kalau dia tidak bisa bekerja. Hanya pintar menata kata, berteori, beretorika, dan menebar janji manis. Anies harus kembali ke dunia asalnya, yang bisa mengembangkan potensi aslinya, yaitu mengajar, bertutur kata, dan beretorika. Dalam politik, Anies hanya akan merugikan banyak warga. Warga tidak butuh teori, tapi aksi dan hasil nyata. Bagaimana kalau menurut Anda?